Haleluya, sudah senang sekali lagi kita bisa berjumpa di pagi yang luar biasa. Saya percaya semua ada dalam hadirat Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Doa saya, saudara senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, bahkan tuntunan Tuhan senantiasa. Senang pagi-pagi kita bisa berjumpa dalam acara yang luar biasa, Misbah Doa Pagi. Saya percaya setiap pagi saudara sudah diberkati luar biasa sekali. Dan saya juga percaya pagi hari ini sekali lagi kita akan mengalami kasih karunia anugerah yang luar biasa. Sungguh-sungguh menjadi misbah saudara. Ya, doa pada pagi hari ini. Saya berikan selamat berjumpa ya saudara semua yang ikuti ya di YouTube lewat channel Pondok Daud dari gereja kita, Pondok Daud Keluarga Allah. Tapi juga saudara semuanya yang mengikuti lewat YouTube channel Keluarga Allah. Ya, jadi di YouTube ada dua, satu di Pondok Daud Keluarga Allah, satu di Keluarga Allah. Juga saudara yang mengikuti lewat Instagram, ya diberkatilah saudara semuanya. Ya, biar kasih karunia Tuhan terus berlimpah dan berlimpah. Ya, karena saya terus lihat banyak orang membutuhkan sehingga disiarkan lebih banyak lagi sehingga bisa menjadi berkat yang lebih lagi dan lebih lagi saudara. Ya, jadi sekali lagi semuanya diberkati ya lewat saluran apapun saudara. Seperti Misbah Doa Pagi, mari kita bikin pagi ya mempersembahkan buat misbah bagi Tuhan, pujian kita, penyembahan kita saudara, sehingga Tuhan berkenan bertata dan kita ada dalam hadirat Tuhan yang indah. Ya, kita akan menyembah bersama-sama saudara. Yesus, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Kembali kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami mau persembahkan korban pujian kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Oleh karena setia-Mu dan oleh karena kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, tahirkan kami. Kuduskan, tuluskan hati kami. Oh, ini yang terbaik Tuhan. Ini yang terbaik yang kami persembahkan. Ini yang terbaik yang kami bawa di hadapan-Mu. Ini yang terbaik yang kami persembahkan bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Maka teduhlah jiwa kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenanglah hati kami di dalam hadirat-Mu. Kami mau berdiam diri di dalam bait-Mu yang kudus. Menaikkan pujian kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Persembahkan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah di tempat ini. Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan
berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan aku. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagimu. Layakkan ku Tuhan, persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagimu. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagimu. Layakkan ku Tuhan, persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagimu. Kau yang kami sembah di tempat ini, Kau ku sembah di tempat ini. Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan aku. Kau ku sembah di tempat ini. Amin. Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan aku. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagimu. Layakkan ku Tuhan, persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagimu. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagimu. Layakkan ku Tuhan, persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagimu. Buat kemuliaan, hormat bagimu. Buat kemuliaan, hormat bagimu. Ku sembah Kau. Kami persembahkan hati kami. Kami persembahkan hidup kami. Kami
persembahkan yang terbaik Tuhan, hanya bagimu. Kudus, kudus, kudus Engkau, kudus Engkau Tuhan, mulia suci Engkau Tuhan, ya Allahku, oh ya Rajaku. Ini hidupku, ini hatiku, semua milikku, ku persembahkan hanya padamu, ya Allahku. Ya naralama syaka naralama yase, kina naralama syaka naralama ya naralama yoso, kina naralama syeke naralamo ya naralama yaso, kina naralama ya naralama takaralama syaka naralamo, kina naralama takaralama syeke naralamo, kina naralama yasya naralama. Haleluya, haleluya, ini yang terbaik Tuhan. Ini yang terbaik yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami bagimu. Bawa kami Tuhan untuk selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Dari hidup kami, dari hati kami. Bahkan berikan kepada setiap kami hati yang semakin mengasihi Engkau. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Bahkan hati yang senantiasa menjadi berkat. Sehingga kemuliaan-Mu sungguh-sungguh dinyatakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku, berikanku, berikanku hati-Mu. Kami nyatakan Tuhan, berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku, berikanku, berikanku hati-Mu. Ini doa kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu. Berikan kami mata dan tangan kaki seperti Engkau Tuhan. Kami nyatakan, berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku.
Sembah Tuhan, saudara. Hanya kepada Tuhan saja. Fokus kita hanya pada Tuhan saja penyembahan kita. Engkau segalanya bagi setiap kami. Pagi hari kami datang di hadirat-Mu Tuhan untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kekudusan-Mu mentahirkan kami Tuhan. Pengurapan-Mu mengurapi kami Tuhan. Sedang bisa berbahasa roh. Sedang bisa berbahasa roh. Biarlah roh kita dituntun oleh Roh Kudus. Biarlah terus kita berlatih. Oh, berdoa dalam bahasa roh. Oh, saudara terus hidup di dalam Roh Kudus. Biar Roh Kudus menuntun setiap kita. Biar roh kita terlatih untuk berkata-kata, untuk berdoa dan dituntun dalam doa. Tuntun semua kami ya Roh Kudus. Oh, tuntun setiap kami dengan doa-doa yang Kau berikan pada setiap kami. Doa-doa yang tidak dipahami oleh yang lain. Doa-doa yang sungguh-sungguh membangun roh kami. Roh Kudus, berikan bahasa yang baru kepada mereka yang belum mendapatkannya. Hari ini, saat ini juga jamalah Roh Kudus, jamalah Roh Kudus. Beri pengurapan, beri kata-kata yang baru, beri bahasa yang baru, beri bahasa roh, mengalir pengurapan-Mu. Oh, banyak yang berkata-kata dalam bahasa roh. Terima saudara, berkata-kata dalam bahasa roh. Mengalir Roh Kudus, pengurapan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan. Pagi-pagi Tuhan diperbarui kekuatan yang daripada-Mu. Oh, pengurapan yang khusus, pengurapan yang sungguh-sungguh. Oh, Tuhan memulihkan hati kami, pengurapan yang menguatkan hati kami, pengurapan yang mendatangkan roh kami menyala di dalam Engkau. Seperti pujian juga Tuhan, beri kami Tuhan hati-Mu Tuhan, beri kami Tuhan tuntunan-Mu senantiasa Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami tahu juga tugas yang daripada Tuhan. Beri kaki seperti kaki-Mu, sehingga kami juga mau melangkah untuk mencari jiwa yang hilang. Beri kami tangan seperti tangan-Mu Tuhan, sehingga tangan yang terulur untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Beri mata seperti mata-Mu Tuhan, yang mencari, yang memandang, yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan, tuntun setiap kami. Kami bawa Tuhan doa-doa juga di hadapan-Mu. Kami bawa Tuhan doa cucu Juwani Tuhan untuk suaminya yang sakit ginjal. Saat ini biarlah dalam nama Tuhan Yesus, ginjal suaminya dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Juga untuk cucu sendiri dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan dari setiap sakit penyakit. Doa untuk Tony Hartono Tuhan, matanya disembuhkan oleh Tuhan, ginjalnya disembuhkan oleh Tuhan. Juga Esther Nuraheni dalam nama Tuhan Yesus, juga ginjal dan matanya disembuhkan oleh Tuhan. Terima kesembuhan. Doa Irfan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mahnya disembuhkan, hepatitis disembuhkan. Doa untuk Gilberta Amara, untuk kakaknya Carlos, dalam nama Tuhan Yesus, hepatitis B dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Juga Edi Ningsih, untuk adiknya Tuhan, Atin, dalam nama Tuhan Yesus, kakak ginjal juga dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Doa Riki, Tuhan, untuk
papanya, stroke-nya disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan oleh Tuhan. Doa ibu Tuhan untuk Bapak Yunus dalam nama Tuhan Yesus. Oh Bapak Yunus, matanya dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan lambung yang sakit oleh dijamah, disembuhkan Tuhan. Juga paru-parunya dijamah, disembuhkan. Semua sakit penyakit dijamah, disembuhkan. Dan terima mujizat. Juga doa Alek Pramono, Tuhan Kau lihat hatinya, dengarkan doanya, berikan anak yang daripada Tuhan, keturunan daripada Tuhan, anak yang terbaik daripadamu Tuhan. Juga doa Tri Astuti, dalam nama Tuhan Yesus, kanker disembuhkan oleh Tuhan, kondok disembuhkan oleh Tuhan. Juga doa Edi Hartaka, dalam nama Tuhan Yesus, tumor getah bening dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Doa Bekti Suryani untuk adiknya Erni, dalam nama Tuhan Yesus, kelenjar getah bening juga dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Doa Ana, Tuhan sekali lagi untuk adiknya juga, Tuhan supaya keluarganya dijamah, dipulihkan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan kembali pada keluarganya, lepas dari semua ikatan yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus, doa untuk Eni, Hendriana, dalam nama Tuhan Yesus, kanker payudara disembuhkan. Oh, tulang belakang disembuhkan, kakinya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Doa untuk Bapak Yitno, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Kau dengarkan doanya. Oh, makin hari makin mendekat kepada Tuhan, bahkan seluruh keluarganya. Oh, demi tahun, oh terus makin mendekat dan melekat. Semua doa yang dipanjatkan, sakit penyakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau yang menjawab, Engkau menyembuhkan, sehingga hidupnya bisa dipakai untuk melakukan tugasmu Tuhan. Oh, untuk menyelamatkan banyak jiwa. Seperti pujian tadi, beri kaki seperti kakimu, tangan seperti tanganmu, mata seperti matamu Tuhan, hati seperti hatimu. Juga rumah tangga Tuhan pulihkanlah, menjadi kesaksian. Banyak rumah tangga dipulihkan, mereka yang gagah tolonglah Tuhan. Oh, berikan keberhasilan supaya bisa dipakai Tuhan. Juga menolong orang yang gagal dibuat berhasil. Oh, mereka yang punya masalah keuangan, pekerjaan, berkatilah luar biasa supaya jadi berkat yang luar biasa. Khususnya Tuhan, mereka yang berdosa, oh dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau sadarkan, Tuhan Kau lembutkan hatinya, beri hati yang bertobat. Oh Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahannya, bahkan selamatkanlah Tuhan, pulihkanlah hidupnya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, setiap orang yang sedang mendengarkan, mengikuti acara ini, Kau jamah, Kau urapi Tuhan, Kau limpahi dengan kasih setia, dan kami melihat anugerah-Mu dinyatakan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami terima kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Juga urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Beri kami pengajaran-pengajaran, pewahyuan Tuhan. Bahkan beri kami rema untuk setiap kami pribadi. Urapi hamba-Mu dan berbicara pada setiap kami. Dalam nama di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan sekali lagi pemberitaan firman dalam karya-Mu. Engkau yang berbicara Roh Kudus melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Selamat pagi saudara semuanya. Kita sudah datang menyembah pada Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Kita juga sudah panjatkan doa-doa. Semua doa saudara, disebut namanya atau tidak, saya percaya Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawabnya. Terima dengan iman saudara, karena iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan kita doakan dari Tuhan.
Ya saudara, saya nyambung seri khotbah dari kehidupan Daud. Saya sendiri ya waktu mempersiapkan firman dibukakan banyak dan saya sangat diberkati. Kita sudah belajar dari sesi 1 sampai sesi 5 saudara. Hari ini adalah sesi yang ke-6. Saya percaya kita akan sangat-sangat diberkati. Hari ini temanya adalah kasih dan tindakan. Saya ulangi sekali lagi. Hari ini temanya adalah kasih, saudara. Ya, lalu juga tindakan, saudara. Ya, supaya saudara bisa tangkap sedikit karena ini ayat demi ayat ya berkesinambungan. Saya cerita sedikit yang kemarin. Saudara bisa lihat di YouTube yang sesi 5 juga, saudara. Ya, jadi waktu ada di medan peperangan, saudara, antara orang Filistin dan bangsa Israel, saudara. Dari Filistin ada Goliat yang tinggi besar. Ya, bangsa Israel ketakutan karena senantiasa dilecehkan, diintimidasi. Kamu ini hambanya Saul, kami ini barisan Israel. Paling tidak keluar satu orang tempur dengan aku. Kamu pasti kalah, kamu jadi hamba kami. Pokok terus diintimidasi, saudara. Mereka ketakutan. Sementara itu datanglah Daud, saudara, karena diperintahkan oleh ayahnya bawa makanan untuk kakak-kakaknya. Yang ada 3 kakaknya jadi tentara di situ. Lalu waktu dia kirim makanan, saudara, dia juga lihat Goliat yang mengintimidasi itu, saudara. Dia kaget, lalu dia tanya orang-orang, siapa orang ini yang tidak bersunat sampai berani melecehkan umat Allah, sampai berani melecehkan nama Tuhan, saudara. Ya, orang berkata dia ini raksasa, semua ketakutan. Ya, saat itu juga semua sedang berlari ketakutan. Dan orang berkata, siapa yang berani melawan Goliat, dia akan diberkati oleh raja. Raja berjanji akan diberi berkat yang besar. Raja janji bahkan akan diberikan anaknya. Artinya dia jadi menantu raja. Bahkan pajak orang tuanya dibebaskan semua. Daud, saudara, tidak menganggap itu. Tetap dia berkata, siapa dia? Ya, apa yang dilakukan oleh raja? Ini ada orang seperti ini. Kok berani sekali menghina, melecehkan Tuhan dan umatnya, saudara. Ya, kakaknya marah-marah. Kamu ngapain di medan perang? Tapi Daud artinya tetap terbakar untuk menghadapi Goliat, saudara. Sampai orang heran, ada orang muda berani sekali. Lalu berita itu tersebar, semua bilang ada orang muda berani sekali. Lalu sampai dilaporkan pada Saul. Saul panggil dia dan Saul mau dengar apa yang dia katakan. Tapi dia tetap mantap sekali. Dia berkata pada Saul, saudara. Kita sekarang lanjutkan ayat 3. 1 Samuel 17 ayat 33, saudara. 1 Samuel 17 ayat 33. Ya, tetapi Saul berkata pada Daud, tidak mungkin yang engkau dapat menghadapi orang Filistin itu dan melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit, saudara. Jadi saat Daud rohnya sedang terbakar, hatinya sedang menyala, saudara, karena cintanya pada Tuhan. Dia merasa Tuhan dan umat Tuhan sedang dilecehkan, saudara. Hatinya terbakar seperti Tuhan Yesus saat ada di bait Allah. Hatinya terbakar, menyala, saudara. Lalu menghadap Saul. Saul berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi dia, orang Palestina. Dia sejak muda, sudah terlatih. Dia raksasa, tinggi besar, luar biasa. Semua tentara saja yang sudah dilatih juga yang gak ada yang berani. Kakak-kakakmu saja juga tidak ada yang berani. Ya, Saul gak berani berkata dia gak berani, tapi dia anggap orang lain. Dan kamu pasti gak mungkin bisa menghadapi dia, menang, saudara. Jadi beda sekali kalau saudara bisa perhatikan saat itu kondisi di medan perang. Gak ada yang berani, saudara. Tentara Israel semua ketakutan karena dengar intimidasi dan lihat betapa besar
kuatnya Goliat, saudara. Kakaknya dan sebetulnya termasuk juga rajanya, yaitu Saul. Nggak ada yang berani, saudara. Hanya Daud sendiri yang berani. Saya percaya ada sesuatu dalam hatinya Daud. Kenapa? Yang lain lihat Goliat tinggi besar, oh maka ketakutan, nggak berani. Dengar kata-kata Goliat, gemetar semua, saudara. Sehingga nggak bisa dipakai oleh Tuhan, tidak berdaya. Sedangkan Daud menyala, saudara. Hatinya berkobar-kobar luar biasa, saudara. Saya percaya ya sudah pasti, saudara, seperti ya, kisah sebelumnya, karena hatinya cinta pada Tuhan dan bangsanya membuat dia terbakar, saudara. Oh, untuk melakukan sesuatu, saudara. Sama kadang-kadang dalam satu keluarga sedang menghadapi sesuatu, harusnya nggak berani, tapi karena keluarganya, oh sungguh-sungguh mengalami bahaya, kadang-kadang timbul seperti itu. Tapi bagi saya ada yang lebih daripada itu, saudara. Ya, dia adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Seseorang yang penuh Roh Kudus, hidupnya itu berubah. Ingat, saudara, ya, gereja mula-mula murid-murid sama sebelum penuh dengan Roh Kudus, waktu menghadapi bahaya ketakutan, waktu menghadapi bahaya gemetar, waktu menghadapi bahaya lari terbirit-birit, saudara. Waktu Tuhan Yesus menyerahkan diri, ya ditangkap, saudara, diadili, saudara, dan akhirnya disiksa. Semua ketakutan, ya melarikan diri. Sama dengan semua tentara, sama dengan kakak-kakaknya Daud sendiri, sebetulnya sama dengan Saul. Ketakutan, gak ada yang berani, saudara. Tapi sekali lagi beda, saudara. Saat murid-murid pada hari Pentakosta, Kisah Rasul 2, janji Bapa digenapi, turun Roh Kudus, angin Roh Kudus berembus, saudara, lidah-lidah api, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata dengan bahasa, tiba-tiba mereka berubah menjadi orang yang sangat-sangat berani. Dulunya ditanya orang, gadis kecil aja, kamu muridnya Yesus? Tidak, ketakutan, bahkan lari semua. Tapi seseorang berubah waktu dia dijamah oleh Tuhan, waktu dia diurapi oleh Tuhan, waktu dia dipenuhi Roh Kudus. Saudara ingat, belum lama kisah pasal sebelumnya, masih ingat Samuel dikirim oleh Tuhan ke rumah Isai, ayahnya, untuk mengurapi seorang menjadi raja. Karena Saul sudah nggak bisa taat lagi, ya, kepada Tuhan. Roh Tuhan sudah undur dari Saul, dikatakan dalam Alkitab. Oh saudara, 8 anaknya saudara ditunjukkan, ya nggak ada yang dipilih, saudara. Kakaknya yang ke-1, 2, 3 sampai yang ke-7 nggak ada yang dipilih, saudara. Tapi ya waktu Daud dipanggil, Tuhan berkata urapi dia. Tuhan melihat hatinya, Tuhan tidak melihat penampilannya, Tuhan tidak lihat kedudukannya, Tuhan tidak lihat jabatannya, Tuhan tidak lihat kepandaian kemampuan secara lahiriahnya. Tuhan melihat hatinya. Dan Tuhan lihat hati Yusuf yang luar biasa. Salah satunya yang ada kaitannya dengan kisah ini sudah pasti hati yang cinta Tuhan, hati yang cinta sesama, hati yang penuh cinta, hati yang penuh cinta kasih. Seperti pelajaran kemarin, hati yang cinta Tuhan dan cinta bangsanya, cinta keluarganya, saudara. Hati seperti ini yang tulus, yang bersih, yang penuh dengan kasih, saudara. Maka dia diurapi ya oleh Samuel dengan minyak pengurapan. Alkitab menulis sejak saat itu dan seterusnya, Roh Tuhan berkuasa atas Daud, Roh Tuhan berkarya atas Daud, Roh Tuhan menyala-nyala atas Daud. Saya percaya itu yang membedakan dengan semua orang, saudara. Saudara, beda sekali dengan semua tentara, beda sekali dengan semua kakaknya, beda sekali juga dengan Saul, saudara. Karena Daud adalah seorang yang penuh dengan pengurapan saat itu. Saudara, kita bersyukur
tahun ini Tuhan berikan tema tahun Roh Kudus. Belajarlah memiliki hati seperti Daud, saudara. Ya, biarlah saudara cari Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, mintalah, nantikan seperti murid-murid. Saya percaya, saudara, akhirnya janji Tuhan akan sungguh-sungguh nyata. Tahun ini setiap saudara dan saya, kita semua dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus berkarya luar biasa. Kita akan lihat hidup kita berubah. Hati kita berubah, saudara. Ya, pelayanan kita berubah, keadaan berubah semua. Saul tidak berani berkata enggak mungkin bisa. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan Daud lagi. Ya, tetapi Daud berkata pada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang, dia berkata, kalau aku mengembalakan kambing domba ayahku, lalu datang singa beruang yang menerkam seekor domba kawanan." Saudara, ada beruang datang menerkam seekor domba, maka aku mengejar. Dia bukan lari, lihat singa beruang, lihat bahaya. Dia punya keberanian luar biasa. Dia kejar. Lalu apa? Menghajar. Dan apa? Melepaskan domba itu dari mulutnya. Dia sudah belajar sejak dari mengembalakan domba. Hatinya cinta dengan domba-domba yang Tuhan percayakan pada dia. Dia seorang yang bertanggung jawab. Dia mau sungguh-sungguh jaga. Dia enggak mau ya domba yang dipercayakan hanya binasa. Dikatakan sekalipun bahaya, ada singa, ada beruang, dia tidak gentar. Ya, dia menyala seperti menghadapi Goliat. Dia kejar, bukan lari. Dia hajar, saudara. Dia lepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian ya, apabila ia berdiri menyerang aku, sekarang dombanya lepaskan ganti menyerang Daud, maka aku menangkap jenggotnya, ya, lalu menghajarnya. Sama, saudara, bukan lari. Sekarang bukan dombanya, dia yang diserang, bukan lari. Dikatakan luar biasa, saudara. Tangkap jenggotnya, lalu aku menghajarnya dan membunuhnya. Dia kalahkan musuh. Luar biasa sekali, saudara. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambaku ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Ya, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia justru kuatkan, saudara, imannya lagi. Saudara, Saul yang sedang gak punya iman, yang sedang gak berani menghadapi tantangan, yang sedang gak berani membela bangsanya, gak berani, saudara, lakukan sesuatu. Ya, dia mendengar perkataan yang melemahkan. Gak mungkin kau bisa, gak mungkin kau pasti kalah. Kau lihat besar, engkau kecil. Kau lihat sudah terlatih sejak muda, engkau masih muda, beras kencur. Oh, sekalipun dia dikata-katai oleh perkataan yang melemahkan, dia bukan jadi lemah, dia justru lebih menyala lagi. Dia katakan, Tuhan sudah buktikan, aku sudah ngalami singa beruang, aku kalahkan, aku hancurkan. Saudara, ya, karena mau ya mencuri dombanya. Sekarang dia berkata, sama, Goliat sama, karena dia telah mencemooh barisan Allah yang hidup. Saya percaya karena cintanya pada Tuhan dan bangsanya, saudara, juga khususnya karena pengurapan yang ada, membuat dia berani, membuat dia mampu, membuat dia kalahkan semua. Dalam pelayanan saya selama ini, saya pernah mengajari ada 3 macam umat Allah. Dari kisah peperangan ini, ada 3 macam tentara Allah. Dalam kehidupan kita bergereja, dalam melayani maupun jadi jemaat, ada 3 macam orang. Yang pertama, ya, orang-orang, anak-anak Tuhan, tentara Allah yang tidak punya pengurapan,
tanpa pengurapan. Di medan perang ini siapa? Di medan ini harus semua tentara. Itu mereka adalah tentara yang tanpa pengurapan. Termasuk kakak-kakaknya Daud. 3 kakak-kakaknya Daud yang ada di situ adalah tentara atau panglima atau jenderal pun yang tanpa pengurapan. Hanya tergantung kekuatannya. Kalau musuhnya di bawah kekuatannya, ya berani, ya menang. Tapi saat musuhnya lebih besar, ya nggak berani, saudara, pikir pasti kalah. Kenapa? Tidak ada pengurapan. Tanpa pengurapan ya tergantung kekuatan manusianya. Kalau kekuatan manusianya memang lebih besar, ya berani, ya menang. Tapi kalau kemampuan manusianya kalah, ya nggak berani, ya berpikir kalah. Semua tentara takut, gentar, sudah mikir kalah. Termasuk kakak-kakaknya Daud. Ya, tanpa pengurapan. Merasa Goliat lebih tinggi, besar, hebat. Gak berani, pasti kalah pikirnya. Yang kedua adalah mantan pengurapan. Siapa mantan pengurapan? Yang artinya pernah dapat pengurapan. Pernah diurapi. Pernah penurung Allah. Tapi sekarang sudah tidak. Itu nampaknya mantan. Yaitu Raja Saul. Sekalipun dia pun jadi raja. Dulu pernah penuh pengurapan. Diurapi oleh Tuhan melalui yang sama, orangnya sama, Samuel. Yang perintahkan Tuhan yang sama, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Samuel. Dia saat itu diurapi. Dan kalau saudara pelajari, dia menjadi orang yang luar biasa sekali. Wah, penuh kemenangan-kemenangan. Pemuda biasa tiba-tiba jadi raja. Luar biasa sekali. Sayang, hatinya gak bisa dipercaya oleh Tuhan. Setelah sekian lama jadi raja, hatinya berubah. Sudah merasa ya orang yang luar biasa. Tidak bisa lagi taat. Tidak lagi setia. Maka dikatakan saya baca, Roh Allah undur dari dia. Dia seorang mantan pengurapan. Dulu penuh Roh Kudus. Tapi sekarang sudah enggak lagi. Kosong. Tetap dianggap umat Allah. Bahkan tetap jabatannya masih rajanya umat Allah. Tapi tidak ada pengurapan. Mantan dulu pernah. Yang beda yang ketiga Daud. Penuh urapan. Saat itu penuh urapan. Saat itu penuh karya Roh Kudus. Saat itu Alkitab berkata Roh Kudus berkarya penuh. Roh Kudus berkuasa penuh. Roh Kudus yang penuh hatinya. Hatinya penuh dengan hatinya Tuhan. Saudara, pikirannya penuh dengan pikirannya Tuhan. Matanya penuh dengan matanya Tuhan. Seperti lagu itu. Melihat seperti yang Tuhan lihat. Saudara, melangkah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Hatinya seperti hatinya Tuhan. Dia tahu dia tidak sendirian. Ada Allah yang Maha Kuasa. Yang menyertai dia. Goliat sasaranku. Goliat pasti dikalahkan. Dia tidak gentar. Dia menyala-nyala. Sajak saudara buka hati. Termasuk siapa? Mungkin ada di antara saudara belum pernah dijamah, diurapi penuh Roh Kudus tanpa pengurapan. Kalau saudara tanpa pengurapan, sebagai manusia biasa, penuh kelemahan, penuh kekurangan. Jadi orang Kristen puluhan tahun tidak jamin. Jadi pelayan Tuhan puluhan tahun tidak jamin. Punya jabatan, pelayan Tuhan tidak menjamin. Punya jabatan, ketua sesi, ketua departemen, ya, ketua wilayah, punya jabatan, ya, staf gembala sidang, kadif, bahkan gembala sidang. Tanpa pengurapan, gak ada apa-apa. Hidupmu manusia biasa yang penuh kelemahan, apalagi sekarang lihat kondisi. Dunia diguncangkan, COVID, resesi. Hidupmu akan tertekan, hidupmu akan penuh ya keterbatasan,
tidak berdaya. Ya, hatinya kelam. Seperti firman Tuhan, dunia gelap, hatinya kelam. Karena nggak ada roh Allah. Seperti tentara atau kakaknya Daud, bahkan mungkin seperti Raja Saul, hanya mantan. Dulu pernah luar biasa pengurapan Tuhan. Tapi mungkin sudah lama-lama jadi orang lama, rohnya mulai padam. Kasih mula-mulamu mulai padam. Mulai lagi gak menyatu dengan Tuhan. Saudara sadar gak ada urapan. Kering, gersang. Sama seperti Raja Saul. Gak bisa dipakai. Tuhan gak bisa berkarya luar biasa. Tahun ini, tahun Tuhan ingin kita seperti Daud. Penuh dengan pengurapan. Penuh dengan karya Roh Kudus. Saudara akan lihat. Rohmu nyala. Rohmu berkobar-kobar. Bukan hanya berani, nekat, ngawur. Bukan. Ada Allah yang berkarya. Sungguh-sungguh Allah berkarya. Ada kemenangan. Ada kasih karunia. Bisa Tuhan memuliakan nama Tuhan. Bisa bela bangsanya. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Saya baca ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, diulang sekali lagi. Dan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dia terus berusaha malah menguatkan hatinya Saul. Ya, terus meneguhkan hatinya Saul. Ya, Saul berkata nggak mungkin, dia terus berkata, saudara, bisa Tuhan menyertai, saudara. Orang itu melecehkan ya nama Tuhan. Melecehkan bangsaku. Tuhan akan menyertai. Tuhan telah, jadi dia bukan mengandalkan dirinya. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar sia, ya cakar beruang. Dia juga akan, saudara, melepaskan, mengandalkan Tuhan. Dikatakan lagi, bukan karena gagah dan kuat, tapi karena oleh Roh Tuhan. Saudara, itu luar biasa. Saya berdoa saudara bisa tangkap seperti ini. Dia cinta Tuhan. Dia penuh pengurapan. Saudara, membuat dia sungguh-sungguh nyata. Berani melangkah. Berani menghadapi Goliat. Berani kalahkan Goliat. Dipakai oleh Tuhan. Saya percaya ini satu yang luar biasa. Kemarin malam saat saya persiapkan ini, saya rasa Tuhan tuh ingatkan. Orang yang cinta Tuhan. Dan cinta bangsanya. Cinta keluarganya. Cinta gerejanya. Cinta sesama. Dia bukan hanya berkata cinta. Dia bukan hanya berkata punya iman. Tapi sungguh-sungguh berani bertindak. Sungguh-sungguh berani melangkah. Saat itu kalau saudara tanya semua tentara, kakaknya Daud termasuk Saul, cinta Tuhan enggak? Mereka akan berkata cinta. Semua orang Kristen, saudara aku tanya cinta Tuhan enggak? Saudara akan berkata cinta. Tapi ingat, Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan nol. Hanya ngomong, punya iman. Kelihatan waktu sedang hadapi tantangan seperti itu. Kalau ditanya saudara cinta enggak dengan Tuhan? Cinta. Tapi sekali lagi Tuhan juga berkata, saudara, cinta itu melakukan. Yohanes 14 ayat 31. 14:31. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangun, mari berangkat, pergi. Cinta itu terbukti dari tindakan. Saya lihat ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Saja renungkan kata-kata, saudara. Bukti cinta itu seperti itu. Saudara akan lakukan sesuatu yang sungguh-sungguh. Seperti tadi kita juga pujikan, berikan aku sungguh-sungguh berani melangkah. Sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang luar biasa. Kemarin malam
Saya dengar satu kisah juga luar biasa. Seorang hamba Tuhan ya, karena melihat ya bangsanya dilecehkan. Saudara, ya presidennya dilecehkan dan banyak hal. Menyala hatinya saudara. Dan berani mengucapkan, berani melangkah. Saya kagum kok Suamaya seperti yang Tuhan katakan. Sekarang juga sama. Ini saatnya Tuhan mau pakai setiap kita. Tuhan sedang cari seorang yang katanya cinta Tuhan, percaya Tuhan, untuk ambil tuan yang besar. Tuhan sudah sediakan terang itu datang. Pengurapan itu datang dalam hidup kita. Saudara, untuk melakukan tugas kita. Bangkit jadi terang. Kalau kita berkata iman, tapi gak bangkit jadi terang, itu gak nyata. Iman tanpa perbuatan mati. Iman yang nyata, iman yang disertai dengan perbuatan. Kalau kita berkata aku cinta Tuhan, nomor satu Tuhan, kasih Allah dengan segenap hati, kasih Allah dengan segenap jiwa, kasih Allah dengan segenap kekuatan, tapi gak ada bukti mencintai Tuhan sungguh-sungguh, gak ada bukti mencintai sesama sungguh-sungguh. Tuhan berkata, no. Bukti iman, bukti kasih seperti itu. Dia gak bisa diam karena Allah bangsanya dilecehkan, dihancurkan, tidak berdaya, dipermalukan nama Tuhan. Lalu dia menyala, dia bertindak. Sajak setiap saudara. Saat ini itu luar biasa. Sekalipun dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman, bagi manusia biasa yang tanpa Tuhan memang tidak berdaya. Semua gelap, semua kelam. Tapi ingat, ada terang Tuhan. Terang itu Tuhan sendiri. Yesus adalah terang dunia. Roh Allah menerangi hidup kita. Tuhan ingin kita pancarkan terang. Bersaksi betapa kuasanya Tuhan itu. Bersaksi betapa kasihnya Tuhan itu. Bersaksi dalam Tuhan ada terang. Dalam Tuhan ada jawaban. Dalam dunia gelap gak ada jawaban. Dalam Tuhan ada hikmat. Supaya orang sadar cari Tuhan. Supaya orang berbondong-bondong datang. Itulah Yesaya. Maka bangsa-bangsa akan berbondong-bondong datang. Anak laki perempuan dari jauh datang. Sampai raja-raja. Orang dunia karena juga sudah tidak berdaya datang. Dan luar biasa, Tuhan pelengkapi kita pakai media internet seperti saat ini. Saudara semua punya gadget. Saudara bisa dengarkan seperti ini. Tuhan berikan terang. Tuhan berikan senjata perlengkapan. Gunakan. Jangan diam. Ada firman yang dibutuhkan orang dunia. Yang sedang mengalami kegelapan. Yang sedang mengalami kekelaman. Yang tidak tahu mau jalan kemana. Yang tidak mau jalan, yang tidak tahu jalan keluarnya. Yang butuh pertolongan. Tunjukkan terang yang sejati. Tunjukkan jalan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau engkau cinta Tuhan sungguh-sungguh, gak akan diam. Kalau engkau cinta sesama sungguh-sungguh, gak akan diam. Kalau engkau cinta keluargamu, familimu sungguh-sungguh, gak akan diam. Betul. Cinta Tuhan, cinta bangsa, cinta keluarga, cinta gereja yang Tuhan percayakan. Kita tidak akan diam. Kita akan berjuang. Kita akan perjuangkan sungguh-sungguh. Anugerah, gunakan saudara. Saya sudah katakan berulang-ulang, iblis berusaha menghancurkan manusia, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Iblis berusaha menghancurkan gereja Tuhan. Ya, Tuhan biarkan tapi dibalik oleh Tuhan. Bukan akan banyak orang hilang, tapi juga justru supaya banyak orang datang
dan sungguh-sungguh membuat orang banyak datang. Dulu harus datang langsung, sekarang hanya sebagian yang bisa. Sekarang di mana-mana saudara bisa dengar saat ini. Di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, di lingkungan orang yang menentang Tuhan, tetap bisa masuk. Di kamar yang menentang, tetap bisa masuk. Saja saudara, gunakan. Ini panggilan seperti tadi. Jangan sama seperti Saul. Saya bacakan 37, saya ulangi ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud kuatkan terus, Daud kuatkan terus. Saul, aku berani, aku bisa, aku pasti menang. Sebab dia melecehkan nama Tuhan. Sekarang saudara perhatikan kata Saul kepada Daud. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kalau kita baca biasa kelihatannya gak ada apa-apa. Tapi kemarin Tuhan bukakan, inilah orang-orang yang tidak ada pengurapan, tanpa pengurapan. Kadang-kadang melihat orang yang punya pengurapan ditertawakan. Kakaknya Daud malah marah dengan Daud. Gosok, engkau ini, ngawur. Saul pertama juga mentertawakan, mana mungkin bisa. Tapi waktu dia terus maju, bahasanya, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Banyak orang juga gitu. Amin. Ini Tuhan besar. Amin. Ini ada mujizat. Amin. Ini bisa selamatkan jiwa. Amin. Saatnya orang dipakai Tuhan jadi ketua kelompok. Amin. Tapi bukan untuk dirinya. Kamu maju. Ayo kamu melayani. Ayo kamu cari jiwa. Ayo kamu jadi KKS. Kamu. Dirinya tidak. Saya tidak tahu saudara. Tapi saya berdoa. Gak ada jemaat keluarga Allah yang hanya berkata kamu maju. Tuhan sertai kamu. Dirinya hanya di belakang saja. Diam saja. Ini panggilan pribadi demi pribadi. Setiap orang bisa dipakai. Saya bisa dipakai. Uci bisa dipakai. Eri bisa dipakai. Siapapun. Bahkan yang paling kecil Tuhan berkata, saudara bisa diurapi. Selamatkan ribuan. Bahkan yang paling lemah Tuhan katakan, aku akan beri kuasa, akan buat berhasil. Selamatkan jiwa. Tuhan berkata, aku yang melakukan semua itu. Saya tidak berpanjangan firman. Belajar dari Daud yang penuh dengan pengurapan. Yang hatinya cinta Tuhan dan cinta sesama. Cinta bangsanya kita. Cinta keluarga, cinta gereja. Bukan hanya ngomong cinta, ada tindakan. Seperti Daud juga, saudara, yang terus bangkit. Dan akhirnya dipakai Tuhan. Yang terakhir saya doakan, saudara, sungguh-sungguh, saudara ngalami hatinya Tuhan. Seperti Daud dapat hatinya Tuhan. Saudara dapatkan pengurapan Tuhan. Seperti Daud dapat pengurapan. Saya percaya firman Tuhan sedang panggil kita, sedang berkarya di tengah-tengah kita. Kita akan tutup dengan pujian. Satu pujian dipilih aja. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Hayati setiap perkataan mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Doa Tuhan. Taruhlah
kita. roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Pujikan pujian dengan segenap hati, saudara. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang Tuhan, ini tugas kami. Ucapkan dengan segenap hati, saudara, sebagai kesadaran kita. Ini tugas kami, Tuhan. Seperti Daud pada saat itu menyadari, ini tugasku, Tuhan. Ini tugasku, Tuhan. Aku nggak boleh diam. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ini tugas kami, Tuhan. Seperti Daud menyadari ini tugas kami. Tuhan, jamahlah setiap kami, supaya kami menyadari ini tugas kami. Setiap orang, siapapun kami, dimanapun berada, Tuhan, biarlah kesadaran ini saat ini, Tuhan, Kau bangkitkan, Kau ingatkan pada setiap kami, supaya kami tidak seperti semua tentara yang ada, supaya kami tidak seperti kakak-kakaknya Daud, supaya kami tidak seperti Saul, Tuhan, yang tidak pernah menyadari, Tuhan. Seperti Daud, Tuhan, berilah kesadaran, berilah pengurapan, berilah hati seperti hati-Mu, Tuhan. Sungguh-sungguh, Tuhan, sehingga bisa Kau pakai, sehingga bisa berguna bagi kerajaan-Mu, sehingga bisa, Tuhan, memuaskan hati-Mu. Tuhan, ajak kami, Tuhan, berani serahkan segalanya dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang Maha Kasih, Engkau Tuhan yang punya kepastian, Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang mau memakai kami. Tuhan, pakai setiap kehidupan kami, Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu, karena Engkau segalanya bagi setiap kami. Biarlah hari ini sungguh-sungguh, Tuhan, firman-Mu menjadi terang, firman-Mu menjadi pewahyuan, firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Dan bukan hanya untuk kami dengar, bukan hanya untuk kami ketahui, bukan hanya untuk kami percayai, tapi juga ditindakkan. Kami serahkan gereja-Mu, kami serahkan keluarga lain, kami serahkan setiap kami semua dalam pengurapan, dalam tuntunan, dalam perlindungan-Mu. Bahkan setiap doa-doa dalam jawaban pertolongan daripada Tuhan. Jadikan kami seperti Daud yang cinta Tuhan dan cinta sesama, cinta bangsanya, cinta keluarga, cinta gereja-Mu, cinta pekerjaan-Mu, Tuhan. Dan Kau penuh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan, sekali lagi serahkan semua dalam anugerah.
Terima kasih. Ya saudara, saya percaya kita diberkati. Saya kagum mempelajari kisah-kisah kehidupan. Ya Yusuf, Esther, sekarang Daud, banyak sekali dibukakan oleh Tuhan. Saudara bisa ikuti sejak sesi 1 sampai 5, ini ke-6, dan masih akan terus dilanjutkan seri-seri berikutnya. Saya percaya akan menuntun kita berjalan dalam tahun Roh Kudus. Daud ada seorang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus. Daud ada seorang yang dimana Roh Kudus berkarya luar biasa. Ya, saya tidak berpanjangkan, hanya ingatkan besok sore dan minggu ibadah raya. Pakai kesempatan juga, saudara, sepi firman, bawa banyak orang. Apalagi yang undur, apalagi yang tidak kenal kasih Bapa, keselamatan, dan kita boleh menjadi umat yang berguna. Ya, sampai berjumpa di acara berikutnya. Tuhan berkati.